Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanuddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Di kesempatan pagi hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, menjalankan ketaatan di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwasanya tidak ada tempat terbaik di muka bumi ini melebihi daripada rumah dari rumah-rumah Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat terbaik dari seluruh apapun yang ada di muka bumi ini, kata Nabi, adalah masjid atau rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ditunjuki untuk berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah, hakikatnya dia telah diberikan taufik dan hidayah untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan kita tahu bahwasanya sedekah jariah terbaik itu disalurkan di rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid ataupun musola. Kita tahu sedekah jariah itu ragamnya banyak. Ada orang yang beli mushaf, beli Al-Quran, kemudian dia berikan kepada orang penghafal Al-Quran, ini sedekah jariah. Ada orang yang bikin sumur, kemudian sumur jadi wakafkan, ini pun juga sedekah jariah. Ada orang yang mungkin menyekolahkan seseorang, kemudian sampai dia mendapatkan ilmu yang banyak, ini pun juga sedekah jariah. Tapi sedekah jariah yang terbaik itu adalah ketika siapapun yang punya harta, dia punya kelapangan, dia punya kelebihan, kemudian dia sisihkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di rumah dari rumah-rumah Allah, maka ini yang terbaik. Kenapa? Karena seorang yang pernah bersedekah di satu tempat, di satu masjid, di satu rumah dari rumah-rumah Allah, kebaikan apapun yang terjadi di tempat tersebut, maka orang tersebut terus mendapatkan pahala. Terjadi sholat yang 5 waktu di masjid tersebut misalnya, maka orang yang sedekah di tempat tersebut, dia dapat pahala. Terjadi majelis ta'lim misalnya, pengajian-pengajian agama, orang yang pernah infak di tempat tersebut, terus dapat pahala. Ada orang yang sholat sunnah di masjid tersebut misalnya, dan dialah orang yang pernah infak di tempat itu, orang ini kembali dapat pahala. Bahkan kalau ada orang yang baca Quran, ada orang yang zikir, ada orang yang duduk sesaat misalnya di masjid tersebut, maka orang yang infak dan orang yang sedekah di tempat tadi terus dia dapat pahala. Kebaikan apapun yang terjadi di tempat itu, yang pernah infak, yang pernah sedekah, terus dia dapat pahala. Sampai wafatnya dia, sampai ditegakkannya hari kiamat. Sehingga sedekah jariah terbaik itu, kata para ulama, adalah pada saat harta kita belanjakan di jalan Allah melalui rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, pagi hari ini kita akan kembali mengkaji ulang tentang beberapa sunnah-sunnah ketika kita berada pada hari Jumat. Kita tahu hari ini kita berada pada hari Kamis, dan ketika nanti insya Allah azan maghrib dikumandangkan, maka seorang muslim masuk pada hari Jumat. Hari Jumat itu banyak sekali disabdakan Nabi SAW. Dia dikenal dengan istilah Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik, hari yang paling istimewa, hari yang paling utama dari semua hari-hari yang Allah berikan itu ada pada hari Jumat. Idealnya, kata para ulama, idealnya kegembiraan yang dimiliki oleh seorang muslim adalah setiap dia masuk pada hari Jumat. Bukan pada hari Ahad, bukan pada hari Sabtu. Idealnya seorang muslim, dia lebih bergembira kapan? Ketika dia punya kesempatan untuk berada pada hari Jumat. Kenapa? Karena di hari Jumat
Setiap jamnya, setiap menitnya itu berbeda dengan jam dan menit pada hari-hari yang lain. Terlebih, kita sekarang berada pada bulan Sya'ban. Satu bulan yang pernah dinyatakan Nabi SAW, yukfalun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan. Sya'ban, kata Nabi, adalah bulan yang banyak dilalaikan. Sya'ban, bulan yang banyak dilupakan. Sebabnya adalah dia terletak antara Rajab dan Ramadan. Biasanya kita tahu pada bulan Rajab orang bersemangat untuk beribadah karena dia salah satu bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang suci yang pernah disabdakan Nabi SAW, "Thalatha mutawaliyati Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab wa Dharu baina Jumadi wa Sya'ban." Ada 4 bulan yang suci, kata Nabi, 4 bulan yang mulia. Yang orang beribadah di 4 bulan tersebut pahalanya berbeda dengan ibadah yang sama yang terjadi selain pada 4 bulan tadi. 4 bulan itu, kata Nabi, thalatha mutawaliyat. 3 bulan dia datangnya berurutan. Itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian 1 bulan lagi terletak antara Jumadi dan Sya'ban. Bulan tersebut adalah bulan Rajab. Rajab itu bulan yang suci, bulan yang mulia. Sya'ban, kata Nabi, itu bulan yang banyak dilalaikan. Karena dia terletak antara Rajab dan Ramadan. Ketika seorang muslim masuk pada bulan Rajab, dia beribadah dengan ibadah yang sangat banyak. Karena dia sadar bahwasanya Rajab itu adalah bulan yang sangat mulia. Pada saat Rajab itu sudah selesai, maka biasanya semangat kaum muslimin pun itu mulai turun. Kenapa? Dengan berakhirnya Rajab, berakhirnya juga semangat untuk beribadah. Sebagaimana umumnya, mohon maaf, Ramadan selesai, masuk pada bulan Syawal, maka mayoritas kita akan menurunkan ritme ibadah kita. Maka itu pun juga terjadi pada bulan Rajab. Setelah Rajab, maka kita akan masuk pada yang namanya Sya'ban. Di bulan Sya'ban juga biasanya, ketika kita masuk pada bulan Sya'ban, kita punya fokus dengan yang namanya Ramadan. Sehingga yang terjadi adalah Sya'ban berlalu sebagaimana hari-hari yang biasa. Akhirnya Sya'ban pun terlalaikan, kata Nabi. Karena dia terletak antara Rajab dan Ramadan. Mayoritas kita hari ini ketika masuk pada bulan Sya'ban, kita sudah punya fokus pada yang namanya Ramadan. Dan tidak salah dia punya fokus pada Ramadan. Tapi masalahnya adalah dia melalaikan hari-hari Sya'ban. Maka Nabi SAW bersabda, kata Rasul SAW, ketika Sya'ban itu bulan yang dilalaikan, karena dia terletak antara Rajab dan Ramadan, maka ketahuilah, kata Nabi SAW, Sya'ban ini satu-satunya bulan yang turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Sya'ban ini satu-satunya bulan yang amal ibadah kita itu langsung diperlihatkan kepada Allah. Setiap harinya ketaatan kita itu langsung diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah apapun yang kita kerjakan pada bulan Sya'ban, maka itu langsung diangkat kepada Allah, langsung diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya Allah akan sangat cepat merespon kebaikan kita. Zikir kita, baca Quran kita, sedekah kita, datangnya kita ke majelis ilmu, datangnya kita ke rumah dari rumah-rumah Allah. Ini kebaikan-kebaikan yang ketika itu terjadi pada bulan Sya'ban, maka Allah akan sangat cepat untuk merespon. Kenapa? Karena turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, kata Nabi. Amal ibadah kita itu langsung diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari-hari Sya'ban itu sebenarnya adalah hari-hari yang sangat baik. Hari-hari yang sangat mulia. Karena hari-hari Sya'ban adalah hari-hari yang semua ibadah kita langsung diperlihatkan kepada Allah tanpa melalui catatan-catatan para malaikat, kata para ulama. Langsung Allah berikan, langsung Allah tetapkan, dan langsung Allah ganjar kebaikan-kebaikan pada bulan Sya'ban. Dan ketika seseorang berada pada bulan Sya'ban, terlebih dia berada pada hari Jumat, maka dia mendapatkan 2 sisi kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah Jumat adalah hari terbaik, dan Sya'ban adalah bulan yang hari-harinya ibadah kita langsung diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang berada pada hari Jumat, yang dikenal dengan istilah Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik,
dia harus perhatikan semua jam-jam yang ada pada hari Jumat tersebut. Karena 24 jam hari Jumat itu berbeda dengan 24 jam pada hari Selasa, hari Rabu, dan hari-hari yang lainnya. Dan Jumat itu dinyatakan Nabi adalah khairu yaum tuliat ari syams. Hari Jumat itu kata Nabi adalah hari terbaik terbitnya matahari. Hari terbaik terbitnya matahari. Wa fi fulika Adam wa udkhilal jannah wa ukhrija minha. Di hari Jumat kata Nabi, Adam itu diciptakan. Di hari Jumat Adam itu dimasukkan ke dalam sorganya. Dan di hari Jumat kata Nabi, Adam dikeluarkan dari sorganya. Fala taqumu sa'a ila yaumil jum'ah. Maka kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali pada hari Jumat, kata Rasulullah SAW. Jumat yang dia punya hari yang istimewa. Maka banyak sekali sunnah-sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Yang pertama jelas tentunya kapanpun seseorang memasuki pada hari Jumat, maka dia sangat dianjurkan untuk apa? Untuk memperbanyak ucapan salawat atas Rasulullah SAW. Salawat kapanpun itu dianjurkan. Tapi masuk pada hari Jumat, seorang muslim hendaknya memperbanyak ucapan salawat. Kalau mungkin standarnya kita bersalawat kepada Rasul setiap hari, mungkin standarnya adalah hanya 20 kali misalnya. Pagi di waktu pagi 10 kali, di waktu petang 10 kali. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man shalla alayya hina yusbih wa hina yumsi asyra marrat, wajabat lahu syafaati." Siapapun kata Nabi yang bersalawat kepada aku di waktu pagi 10 kali, di waktu petang 10 kali, maka sungguh kata Rasulullah SAW, orang tersebut telah wajib untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Kita baca salawat pagi 10 kali, dia baca sallallahu alaihi wasallam misal. Atau di waktu petang kemudian dia baca lagi salawat 10 kali. Untuk apa? Untuk meraih syafaat di hari kiamat. Kalau itu terus dia amalkan, maka dia mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Maka masuk pada hari Jumat, tidak ideal kita hanya 10 kali. Di hari Jumat seorang muslim hendaknya mempertebal ucapan salawat. Bahkan tidak ada zikir yang terbaik ketika orang itu masuk pada hari Jumat kecuali ucapan salawat kepada Nabi SAW. Istighfar kita tahu, kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Sehari Rasul SAW, beliau minimal beristighfar itu minimal 70 kali. Dalam riwayat yang lain bahkan 100 kali. Istighfar yang Nabi, yang setiap hari beliau lakukan, itu bukan untuk menggugurkan dosa beliau. Karena Nabi adalah orang yang tidak pernah berdosa. Nabi seorang yang ma'asum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemasuman sudah tidak didapat lagi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Istighfarnya Nabi yang setiap hari itu untuk apa? Di antara keutamanya adalah mempermudah semua urusan Rasulullah SAW. Orang yang banyak istighfar, dia akan dimudahkan urusannya. Orang yang banyak istighfar, dia akan diberikan ketenangan. Orang yang banyak istighfar, maka dia akan dijauhkan dari banyak musibah. Istighfar ya Rasul ketiga itu bukan untuk menggugurkan dosa. Karena Rasul SAW adalah orang yang dijaga dari perbuatan dosa. Bahkan perbuatan sia-sia pun tidak pernah terjadi pada diri Nabi SAW. Bahkan ucapan Nabi pun tidak pernah ada yang sia-sia. Tidak ada kalimat yang keluar dari lisan Rasul kecuali kalimat tersebut kalimat yang mendatangkan kebaikan. Nabi beristighfar sehari itu 70 kali bahkan sampai 100 kali. Bukan karena Rasul SAW itu berdosa, tidak. Meskipun salah satu keutamaan istighfar itu adalah menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Kalau sehari kita mungkin pernah beristighfar 70 kali, 100 kali misalnya. Kemudian di hari Jumat juga mungkin beristighfar dengan jumlah yang sama. Maka salawat pada hari Jumat itu harus melebihi kalimat istighfar yang kita ucapkan. Karena salawat ini zikir terbaik ketika orang itu berada pada hari Jumat. Salawat kepada Rasul SAW adalah kalimat terbaik ketika orang itu masuk pada hari Jumat. Pada saat nanti insya Allah adzan maghrib dikumandangkan di malam ini misalnya, maka seorang muslim hendaknya dia pertebal ucapan salawat. Dia baca sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad. Terus dia perbanyak pada hari Jumat. Karena tidak ada waktu yang terbaik untuk memperbanyak ucapan salawat melebihi daripada hari Jumat. Salawat yang kita sampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
itu hampir dipastikan kata para ulama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir dipastikan ucapan salawat itu menjadikan kita mendapatkan kebaikan, langsung diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna lillahi malaikatu sayyahin. Sesungguhnya kata Nabi, Allah punya malaikat yang secara khusus Allah tugaskan untuk apa? Untuk mencari siapa-siapa orang-orang yang bersalawat dari hamba-hamba Allah. Maka siapapun yang didapatkan oleh malaikat mengucapkan kalimat salawat kepada Rasul, maka itu langsung diberikan dan disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menjawab ucapan salawat yang kita sampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada malaikat kata Nabi yang ditugaskan oleh Allah secara khusus untuk apa? Untuk mencari siapa-siapa dari hamba Allah yang bersalawat. Kita baca Sallallahu Alaihi Wasallam, kita baca Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat yang kita ucapkan itu langsung disampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata para ulama, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ini bacaan atau ucapan atau kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yang itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung diambil oleh malaikat kemudian disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan zikir. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, maka itu melalui catatan-catatan malaikat. Tapi salawat yang kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu langsung diambil oleh malaikat kemudian disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi ini dalil kata para ulama, ucapan salawat yang kita sampaikan kepada Nabi itu langsung direspon. Berbeda dengan kalimat thayyibah yang lain. Berbeda dengan kalimat-kalimat baik yang lain yang kita ucapkan, maka dia melalui catatan-catatan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hari Jumat itu berbeda. Di hari Jumat itu berbeda. Salawat yang kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu langsung diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu fi lailatul jum'ah wa yaumul jum'ah fa inna salawatukum ma'rudatun 'alayya." Bersalawatlah kalian kepada aku di malam Jumat ataupun di hari Jumat kata Nabi. Dalam riwayat yang lain, perbanyaklah salawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Fa inna salawatukum ma'rudatun 'alayya. Karena sesungguhnya salawat yang kalian sampaikan kepada aku kata Nabi, ma'rudah, langsung ditampakkan kepada aku. Langsung ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi tahu betul siapa-siapa orang-orang yang bersalawat kepada beliau. Selain pada hari Jumat, maka ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencari siapa yang bersalawat. Dan disinilah perbedaannya kata para ulama. Kalau selain pada hari Jumat, ada malaikat yang mengambil salawat kita, kemudian disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi masuk pada malam Jumat dan hari Jumatnya, maka kata Nabi, salawatukum ma'rudatun 'alayya. Salawat yang kalian sampaikan kepada aku itu langsung ditampakkan kepada aku. Langsung ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man aqraba manzilatan indaka yaumul qiyamah?" Ya Rasul, siapa orang yang paling dekat dengan engkau nanti kedudukannya di hari kiamat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum sholatan 'alayya." Orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak ucapan salawat. Dan ketika masuk pada malam Jumat, masuk pada hari Jumat, seorang muslim hendaknya dia pertebal dan dia perbanyak ucapan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sekali lagi ini hari yang khusus, hari yang istimewa, maka semua amalan-amalan khusus yang disandarkan kepada Rasul pasti mempunyai keutamaan yang lebih. Dan kita tahu bahwasanya salawat sekali lagi adalah satu ibadah yang itu langsung direspon, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salawat pertama dicari oleh malaikat di hari-hari selain hari Jumat. Masuk pada hari Jumat, salawat kita langsung ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya yang juga sangat dianjurkan pada hari Jumat, sebagaimana yang masyhur, hendaknya seorang muslim menuntaskan bacaan surat Al-Kahfi. Dia target malam Jumat, dia tuntaskan Al-Kahfi di 110 ayat. Kalau bisa dia selesaikan. Karena berbeda pahalanya orang yang menyelesaikan Al-Kahfi di malam Jumat dengan orang yang menyelesaikan Al-Kahfi di hari Jumatnya.
Orang yang menyelesaikan Al-Kahfi di malam Jumat, dia punya 3 keutamaan. Keutamaan pertama adalah dia dijaga dari Dajjal. Keutamaan yang kedua adalah pada saat dia tuntaskan Al-Kahfi di malam Jumat, maka keutamaan yang selanjutnya adalah dia akan diberikan hidayah taufik oleh Allah di 2 pekan dan tambah lagi 3 hari, kata Rasul SAW. Man qara suratul kahfi fi yaumil jum'ah nawwarallahu bainal jum'ataini wa salasatil ayyam ba'da. Siapapun yang membaca surat Al-Kahfi, kata Rasulullah, di hari Jumat, maka Allah akan berikan cahaya untuknya. Maksudnya Allah mudahkan dia beribadah. Allah jaga dia dari perbuatan dosa-dosa besar. Dia mudahkan ibadah dan Allah jaga dari perbuatan dosa-dosa besar di 2 pekan berikutnya, di 2 Jumat berikutnya. 2 Jumat berikutnya tambah 3 hari, kata Rasulullah. Dan ini didapatkan untuk apa? Orang yang menyelesaikan Al-Kahfi di hari Jumat. Kemudian keutamaan yang ketiga, orang yang menyelesaikan Al-Kahfi di malam Jumat adalah barang siapa yang membaca Al-Kahfi, kata Nabi, fi lailatul Jum'ah, di malam Jumatnya, maka sungguh Allah akan berikan cahaya dari rumahnya sampai Baitul Atiq, sampai Ka'bah. Maksudnya, kata para ulama, dia akan diberikan hidayah yang begitu panjang, begitu luas. Dalam riwayat yang ini para sahabat menyebutkan, yang dimaksud diberikan cahaya dari rumahnya sampai Baitul Atiq adalah orang itu akan dimudahkan untuk berkunjung ke Baitillah Ka'bah. Orang yang merutinkan Al-Kahfi di malam Jumatnya. Dan ini didapatkan bagi orang yang tuntaskan Al-Kahfi di malam Jumat. Tapi kalau orang itu hanya baca Al-Kahfi 10 ayat saja di hari Jumat, maka dia hanya dapat 1 keutamaan, yaitu dijaga dari fitnah Dajjal. Man hafidha 10 ayat min suratil kahfi amina lahu minad Dajjal, kata Nabi. Orang yang membaca, menjaga 10 ayat pada surat Al-Kahfi, dia dijaga dari fitnah Dajjal. Dan orang yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia dapat keutamaan. 2 keutamaan. Keutamaan yang pertama, dijaga dari fitnah Dajjal. Keutamaan yang kedua adalah ketika dia tuntaskan Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia diberikan cahaya sampai di 2 pekan berikutnya dan 3 hari berikutnya. Maka yang terbaik kalau kita bicara surat Al-Kahfi, kalau bisa seorang muslim dia selesaikan di malam Jumatnya. 110 ayat kira mudah untuk selesai. Dia selesaikan 110 ayat. Misalnya antara maghrib dan isya dia tuntaskan 50 ayat. Setelah isya dia tuntaskan misalnya 60 ayat berikutnya. Oh, ini adalah setelah adzan maghrib sampai sebelum adzan subuh, dia bisa tuntaskan Al-Kahfi di malam tersebut, maka dia dapat 3 keutamaan. Kemudian di antara hal yang juga sangat disunnahkan pada hari Jumat adalah kita perbanyak doa. Kita perbanyak doa. Kita tahu mayoritas kita punya keinginan yang sama agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang masuk pada hari Jumat dia perbanyak doa. Karena berdoa pada hari Jumat itu berbeda dengan berdoa pada hari-hari yang lain. Terkhusus 2 waktu yang terbaik. Nabi SAW sebutkan 2 waktu terbaik untuk berdoa pada hari Jumat. Yang pertama adalah ketika khatib berkhutbah di khutbah yang pertama, kemudian dia duduk. Duduknya khatib pada saat itu, selesai khutbah yang pertama, sebelum dia berkhutbah pada khutbah yang kedua, ini waktu terbaik. Qilatun sa'atun, kata Nabi, ada waktu yang sangat sempit orang itu berdoa. Waktu yang sempit itu diantaranya adalah pada saat khatib duduk selesai khutbah yang pertama. Dan waktunya mungkin 20 detik, 30 detik mungkin. Mungkin tidak sampai 1 menit. Nah disitulah kita berdoa, ini waktu terbaik. Kita minta apapun yang kita inginkan silahkan. Dia angkat kedua tangan, dia puji Allah, Alhamdulillah, dia baca Allahumma sholli ala Muhammad misalnya. Kemudian doa dengan apapun yang diinginkan. Mungkin ketika hanya 20-30 detik, maka doa kita hendaklah doa-doa yang terbaik saja. Bukan doa-doa yang ringan, bukan doa-doa yang mohon maaf remeh, tapi doa-doa yang besar. Dan mungkin doa-doa umum, Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya. Atau ya Allah, hamba memohon semua kebaikan yang pernah diminta Rasul misalnya. Ya Allah, kabulkan semua doa yang pernah hamba minta misalnya. Karena waktunya sangat sempit. Ini waktu terbaik, kata Rasulullah, berdoa pada hari Jumat adalah pada saat khatib duduk selesai khutbah yang pertama. Maka sunnah bagi siapapun untuk berdoa, dia angkat kedua tangannya. Dia angkat kedua tangannya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah waktu terbaik pada saat kita berdoa pada hari Jumat, al-ghurubi syamsi. Setelah waktu asar sampai
terbenamnya matahari. Setelah salat asar sampai sebelum adzan maghrib ini waktu terbaik kedua. Waktu yang paling istimewa berdoa pada hari Jumat setelah selesai salat asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Dan dipersyaratkan setelah selesai salat asar. Bukan setelah adzan asar, tapi dipersyaratkan dia salat asar dulu. Sampai sebelum terbenamnya matahari. Ada orang misalnya salat asarnya jam 5. Maka dari jam 5 setelah selesai salat asar sampai sebelum adzan maghrib, ini waktu terbaik bagi orang tadi. Ada orang yang salat asarnya tepat waktu. Maka waktu terbaik bagi dia setelah selesai salat asar sampai terbenamnya matahari. Ini dua waktu terbaik orang itu berdoa pada hari Jumat. Dan yang terakhir mungkin yang perlu disampaikan, ketika di hari Jumat, siapapun yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah Jumat, maka jangan lupa dia disunahkan untuk mandi hari Jumat. Sampai ulama itu menyebutkan hukumnya wajib. Minimal mandi pada hari Jumat, itu hukumnya sunnah muakkad, minimal. Jatuh kepada sunnah muakkad. Bahkan sebagian ulama menyebutkan itu hukumnya wajib. Namun yang rajih adalah hukumnya sunnah muakkad. Di antara adab terbesar ketika kita menghadiri hari Jumat, maka hendaknya orang itu mandi. Mandi pada hari Jumat. Pakaian yang bagus itu benar, adab untuk ke masjid. Berwangi-wangian itu benar, adab untuk pergi ke masjid. Tapi adab untuk menghadiri khutbah Jumat, di antara adab terbaik itu adalah dia mandi, dan ini minimal jatuh kepada hukum sunnah muakkad. Sebagian ulama menyebutkan hukumnya wajib. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.